lo que quieres es recuperarte lo antes posible y volver, ¿no? Siempre pecamos por querer volver antes. Langsung heboh. Dominasi Veda Ega Pratama di ajang Junior GP kembali memicu perdebatan besar di dunia balap internasional jelang debutnya di Moto3. Mantan juara dunia Superbike Carlos Ceca akui Veda Ega Pratama permalukan Riders Academy sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. Kabar yang mengejutkan sekaligus menyentak dunia balap datang dari mantan juara dunia Superbike, Carlos Ceca. Di tengah dominasi Veda Ega Pratama dalam ajang Junior GP serta menjelang debutnya di kelas Moto3, Ceca menilai bahwa para pembalap muda Eropa telah dipermalukan oleh rider-rider Asia yang bahkan tidak lahir dari sistem akademi balap Eropa. Veda adalah bukti bahwa talenta luar biasa tidak hanya lahir dari sistem kami di Eropa. Ia bukan produk Riders Academy yang selama ini kami banggakan. Namun, lihat hasilnya. Ia menaklukkan pembalap muda kami dengan dominasi yang sangat jelas di lintasan, ujar Ceca dalam wawancara resmi. Menurut Ceca, Eropa kini harus membuka mata. Dominasi akademi-akademi besar seperti di Spanyol dan Italia tidak lagi menjadi jaminan utama lahirnya juara masa depan. Kami terlalu percaya bahwa sistem kami tidak bisa disaingi, namun Veda datang dari luar sistem. Dengan metode latihan yang berbeda, disiplin khas Asia, serta mental yang sangat kuat, ia membuat pembalap akademi kami tampak seperti junior di kandang sendiri, tambahnya. Komentar Ceca tersebut terdengar tegas, bahkan sedikit pahit bagi banyak pembalap Eropa. Namun itulah realitas kompetitif yang terjadi. Catatan konsistensi podium, performa di berbagai sesi free practice, hingga stabilitas pace yang dimiliki Veda menjadi bukti kuat bahwa ia bukan sekadar kebanggaan Indonesia dan Asia, melainkan cambuk keras bagi Riders Academy Eropa untuk berkaca. Veda telah mengubah peta kekuatan pembalap muda dunia, tegas Carlos Ceca. Dari Asia untuk dunia, ia bukan sekadar mimpi. Ia ancaman nyata. Veda Ega Pratama kembali membuktikan bahwa dirinya bukan hanya cepat dalam aspek teknis seperti cornering speed, brake stability, atau top speed. Ia juga unggul dalam faktor yang jauh lebih sulit dilatih, mental kompetitif. Banyak pembalap Eropa tumbuh dalam lingkungan akademi dengan fasilitas lengkap, simulator berteknologi tinggi, dan dukungan struktural yang mapan. Namun Veda berkembang dari lingkungan yang lebih keras, dengan tantangan yang membentuk ketangguhan mental dan konsistensi fokus. Media junior MotoGP bahkan menyebut Veda tidak hanya cepat, ia memiliki mental baja. Tekanan, provokasi, bahkan kondisi lintasan yang sulit tidak memengaruhi performanya. Sementara banyak pembalap muda Eropa mentalnya masih rapuh saat duel ketat, Veda justru semakin menggila. Tidak berasal dari akademi besar seperti Monlau atau Aspar tidak membuat performanya menurun. Justru karakter balapnya tampak lebih matang, tidak panik saat ditekan, tidak terpancing agresi lawan, serta selalu mampu menjaga ritme hingga garis finish. Keunggulan Veda kini bukan lagi opini. Data lap time, posisi finish, hingga konsistensi performa menunjukkan bahwa pembalap Asia ini mulai menjadi standar baru yang harus dikejar oleh rider muda Eropa. Kecepatan dapat dilatih. Namun mental juara adalah bawaan langkah, dan Veda telah membuktikan ia memilikinya. Di tengah keraguan banyak pihak bahwa pembalap Asia sulit bersaing di Eropa, seorang pemuda dari Gunung Kidul, Yogyakarta, justru membalikkan narasi tersebut. Veda bukan hanya mencetak prestasi di Junior GP, tetapi membuka jalan bagi jutaan anak muda Indonesia untuk bermimpi. Dari Asia Tenggara menuju Eropa, ia menghapus batas yang selama ini dianggap mustahil ditembus. Dari sekadar mimpi, kini menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia mampu berbicara di panggung global. Ketika dominasi Eropa mulai goyah, Eropa selama puluhan tahun dianggap pusat lahirnya pembalap terbaik dunia. Riders Academy, program pembinaan junior, hingga dukungan teknologi canggih menjadi keunggulan besar yang sulit disaingi. Namun dominasi itu kini mulai goyah. Kemenangan demi kemenangan, Veda Ega Pratama membuat dunia melihat bahwa bakat tidak mengenal benua. Beberapa pembalap Eropa yang sebelumnya digadang sebagai bintang masa depan justru tertinggal dalam persaingan. Suara kritis mulai terdengar dari internal Eropa sendiri.
Mereka menyadari bahwa sistem yang besar tidak lagi menjamin lahirnya pemenang. Talenta sejati bisa muncul dari mana saja, termasuk dari Indonesia. Balapan tak lagi hanya soal nama besar akademi. Balapan kini soal siapa yang menang. Dan sejauh ini, FEDA telah menunjukkan bahwa dunia harus mulai memperhitungkan kekuatan baru dari Asia. Reaksi publik Indonesia pun langsung memanas setelah pernyataan keras Carlos Seca mencuat ke permukaan. Banyak fans merasa bangga sekaligus tersentak bahwa seorang legenda Eropa berani mengakui perubahan besar dalam dunia balap internasional. Berikut ini komentar dari para pendukung Indonesia yang semakin yakin bahwa era kebangkitan Asia telah dimulai. Jujur saja, FEDA ini benar-benar jadi simbol bahwa talenta nggak bisa dikotak-kotakan. Selama ini Eropa merasa paling superior dengan Riders Academy mereka. Tapi begitu muncul anak bangsa kayak FEDA, langsung kelihatan siapa yang benar-benar punya mental juara. Salut banget sama Carlos Seca yang berani ngomong jujur, ini jarang terjadi. Sebagai fans balap sejak lama, saya pribadi melihat bahwa FEDA berkembang dengan cara yang lebih keras. Bukan hanya mengandalkan fasilitas, tapi juga mental yang ditempa dari bawah. Itu yang membuat dia beda dari pembalap Eropa yang terlalu nyaman. Bangga banget lihat perubahan tren ini. Saya suka bagian ketika Ceca bilang Eropa terlalu percaya diri sama sistem mereka. Ini tamparan keras yang perlu mereka dengar. Asia, khususnya Indonesia, sekarang lagi panas-panasnya. FEDA bukan hanya mencetak sejarah, tapi membuka jalan bagi generasi berikutnya. Pembalap-pembalap Eropa itu sebenarnya bagus, tapi mereka terbiasa dengan fasilitas serba lengkap. FEDA berjuang dari lingkungan yang jauh lebih keras, tapi justru lebih matang. Disitulah letak perbedaan mental. Dunia balap memang sedang berubah dan kita ada di pusat perubahan itu. Sebagai orang Jogja, saya bangga setengah mati melihat anak Gunung Kidul bisa sampai sini. Ini bukan hanya prestasi, tapi simbol bahwa tidak ada batas untuk mimpi besar. Dan pernyataan Carlos Seca itu kayak pengesahan resmi bahwa Indonesia akhirnya diperhitungkan di kancah global. Yang paling saya suka dari FEDA adalah bagaimana dia tetap tenang meskipun duel ketat. Pembalap Eropa banyak yang emosinya mudah terpancing. FEDA malah makin ganas. Ini ciri rider besar. Kalau dia terus konsisten, dia bisa jadi ikon baru Asia di MotoGP. Ceca ngomong bukan tanpa alasan. Data dan hasil balapan membuktikan semuanya. Podium, race pace, mental duel. FEDA unggul semua. Eropa memang harus waspada. Dominasi mereka tidak selamanya abadi. Sekarang Asia punya monster baru.